Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Egi Ahmad ya teman-temannya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sesuatu ya. Insya Allah ini bermanfaat sekali untuk kita semua. Mari langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang berzikir kepada Allah itu adalah dengan hati dan lisannya. Zikir itu dibagi dengan berbagai tingkatan. Zikir dengan hati tanpa lisannya, zikir dengan hati tanpa lisannya bergerak lebih afdol daripada zikir dengan lisan tanpa hati, atau kedua-duanya lisan dan hati. Nah, jadi zikir dengan hati ini tanpa lisannya bergerak itu lebih afdol daripada berzikir dengan lisan tapi hatinya tidak ikutan berzikir. Lalu ada perumpamaan di sini ya. Perumpamaan yang berzikir kepada Allah dan tanpa berzikir kepada Allah ialah orang yang hidup dan mati. Dan perumpamaan lainnya adalah orang seperti pohon yang rindang dan pohon yang kering. Nah, perumpamaan dari orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah adalah hidup dan mati. Kenapa hidup dan mati? Karena ibaratkan ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini akan menjadi hidup. Hati kita ini akan menjadi hidup bercahaya ya. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, hati kita akan mati. Maksudnya mati adalah hati kita akan gelap, tidak bercahaya karena kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga makna mengingat Allah Subhanahu wa taala di hati ini adalah menggambarkan bahwa ucapan zikir hati dan lisan bersamaan mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berusaha dalam berzikir lewat dengan hati bersamaan juga dengan lisan. Jadi kita lisan dengan hati ini satu gitu ya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa tingkatan zikir. Di antaranya adalah yang pertama adalah zikir lewat lisan. Yang kedua adalah zikir lewat lisan bersama hatinya dalam keadaan dilatih atau dipaksa. Yang ketiga adalah zikir dengan lisan dan hatinya dengan mudah. Untuk mengucapkan zikir, hati langsung nyambung. Maksudnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, lalu otomatis hati ini langsung menyambung, langsung ikutan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan lagi, otomatis mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah hatinya selalu mengingat kepada Allah walaupun lisannya sedang berbicara tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Yang keempat ini hatinya kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang mengobrol,
sedang bercanda, sedang makan, sedang minum, tetapi hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedudukan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada 4, yaitu yang pertama adalah kedudukannya sangat sedikit, manfaatnya, yaitu lisannya berzikir tapi hatinya lalai, tidak diragukan bahwa zikir lewat lisan tetapi hatinya kosong. Manfaatnya sedikit, akan tetapi itu lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali, tidak zikir sama sekali ya. Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak hadir hatinya, tetapi alhamdulillah karena salah satu anggota tubuh ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hati kita masih lalai dalam berzikir kepada Allah, tetapi lisan kita terus mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah lama-lama hati kita akan ikutan juga berzikir dengan mudah. Nah, ini dari guru saya ya catatannya, kata-kata motivasi. Obat melunakkan hati adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu kalau sudah sudah mendawamkan berzikir kepada Allah, rasanya ketika kita tidak berzikir itu ada yang kurang lengkap karena belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir ini sudah makanan sehari-hari ya untuk kehidupan, baik zikir lewat lisan ataupun lewat hati itu sudah sehari-hari. Ketika kita belum berzikir kepada Allah, kita merasa ada yang kurang apa ya, tetapi itu adalah yang kurang adalah belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, mari sama-sama untuk mulai dari sekarang kita melakukan belajar, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisan ataupun melalui hati. Lebih baik lagi kedua-duanya, lisan berzikir, hati juga ikutan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh proses ya teman-teman ya. Tidak semuanya mudah, tidak semuanya instan, semuanya itu butuh proses. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lewat lisan ataupun lewat hati, ataupun lebih baik dua-duanya, hati berzikir, lisan pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan info ini ada manfaatnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.